Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak Bu Guru yang Bu Guru sayangi dan insya Allah selalu bisa Bu Guru banggakan. Ketemu lagi sama Bu Guru Ajeng. Hari ini pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2020. Kali ini kita memakai metode video tatap muka dengan Bu Guru. Ya sayang, kita akan belajar, kali ini kita akan belajar tentang matematika. Tentunya kalau matematika kalian pasti sangat bersemangat sekali, karena kalau matematika itu kita harus sinkron antara tangan, mata, dan apa yang kita pikirkan harus sama. Jadi nggak bisa Bu Guru berbicara kamu nggak ngapa-ngapain. Jadi Bu Guru berbicara, kalian menyimak Bu Guru. Nanti sesampainya setelah Bu Guru selesai, kalian bisa mencoba dengan soal-soal yang sudah ada pada buku matematika kalian. Anak-anak Bu Guru yang Bu Guru sayangi, alangkah baiknya sebelum kita memulai pelajaran, kita siapkan dulu buku matematikanya. Yuk, silahkan diambil buku matematikanya. Oke, sudah diambil kah sayang buku matematikanya? Bu Guru juga habis ambil buku matematika Bu Guru. Oke, buku matematika yang seperti ini ya. Kalau sudah, kemarin kita banyak sekali membahas tentang pecahan senilai, menyederhanakan pecahan. Habis itu tentang mengubah pecahan menjadi desimal, menjadi persen, dan sebaliknya. Terus menyamakan penyebut. Nah, kita kemarin membahas banyak sekali. Kira-kira UTS kita besok tidak akan jauh-jauh dari itu, karena UTS kita akan membahas semuanya tentang pecahan, baik mengubah pecahan menjadi desimal, pecahan menjadi persen, menyederhanakan pecahan, mengubah pecahan tidak murni menjadi murni menjadi desimal, dan sebaliknya. Terus kalian tentu masih mengingat bahwa ada pecahan yang ditafsirkan dan pecahan yang dibulatkan. Tentunya kalian masih sangat ingat bahwa ada angka yang tidak bisa dibulatkan dan angka yang bisa dibulatkan. Kira-kira kemarin angka yang tidak bisa dibulatkan itu angka berapa saja ya? Nah, di sini ada angka 1, angka 2, angka 3, angka 4 itu tidak bisa dibulatkan. Jadi tetap menjadi 0. Kalaupun dirubah itu turun menjadi 0. Nah, angka yang bisa dibulatkan itu ada angka 5, 6, 7, 8, dan 9. Itu bisa dibulatkan. Bisa ya, bisa dibulatkan tapi tetap jadi 0. Kalau turun jadi 0, depannya ditambah 1. Masih ingat? Ya, sebentar Bu Guru akan menjelaskan tentang itu. Nah, untuk kamu bisa menyimak apa yang Bu Guru sampaikan, silahkan dibuka pada halaman 15. Halaman 15 di sini berisi pembulatan dan penaksiran pecahan. Di situ ada garis bilangan yang seperti kemarin kalian mengerjakan. Makanya setiap kalian mengerjakan matematika, Bu Guru tidak minta jawabannya, tapi Bu Guru meminta bagaimana cara kalian mengerjakan. Setelah Bu Guru kemarin koreksi, kalian cukup bagus dalam mengerjakan dengan menggunakan garis bilangan. Jadi cara yang Bu Guru minta itu kalian sudah laksanakan dengan bagus. Karena kita masih tahap pengenalan, jadi kita harus memakai cara. Supaya apa? Supaya kalian hafal di luar kepala bagaimana caranya. Nanti kalau kalian sudah di kelas 5, di kelas 6, boleh memakai cara yang paling cepat. Kalau di kelas 4, karena kita masih belajar dasar-dasarnya, maka kalian harus menggunakan cara. Oke, silahkan dibuka halaman 15 sayang. Sudah dibuka? Nah, sekarang Bu Guru akan menjelaskan bagaimana angka yang akan kita bulatkan. Contohnya kita memakai bilangan pecahan dulu ya sayang. Contohnya 5/6. Kelihatan?
Oh, nggak kelihatan. Oke, kita pakai kertas aja ya, supaya kita lebih kelihatan tulisannya. Tadi di papan tulis anak-anak, soalnya tulisannya nggak terlalu kelihatan. Bu Guru samakan dengan buku halaman 15. Caranya yaitu membulatkan pecahan 5/6. Di sini ada 5/6. 5/6 di sini kita memakai garis bilangan. Garis bilangan. Oke, kita mulai ya. Di sini 0, di sini 1. Kenapa Bu Guru di sini 0? Kalau ini kan nggak ada bilangan di sini, kan tidak ada bilangan bulat. Jadi pasti di sini angka yang pertama kali di penggaris pasti 0 kan? Ya, di sini ada 0, di sini ada 1. Nah, 1/6. Karena penyebutnya 6 makanya 6. 2/6. 3/6. 4/6. 5/6. 1 karena 6/6 adalah 1. Oke, di situ soalnya adalah 5/6. Nah, 5/6 itu ada di sini. 5/6. 5/6 itu lebih dekat ke 0 atau lebih dekat ke 1. Tentu jawabannya adalah lebih dekat ke 1. 5/6 itu lebih dekat ke 1. Maka 5/6 itu dibulatkan menjadi 1. Di sini paham anak-anak? Insya Allah paham ya. Oke, ada lagi yang memiliki bilangan bulat. Contohnya 2/1/4. 2/1/4. 2-nya ditulis di sini. Ada garis bilangan, di sini pasti 3. Kalau dipenggariskan setelah 2 kan 3, ya kan? Oke, karena di sini penyebutnya 4, tulis aja 1/4. 2/4. 3/4. 4/4 sama dengan 3. Oke, di sini 1/4 itu lebih dekat ke 2 atau lebih dekat ke 3. Jawabannya pasti lebih dekat ke 2. Nah, ini maka dari itu 2/1/4 dibulatkan menjadi 2. Ya, sampai di sini paham anak-anak? Insya Allah paham ya. Oke. Nah, sekarang kita coba ke desimal. Pakai pembulatan desimal pada halaman 16. Kalau desimal tuh kayak bagaimana? Kayak begini nih sayang. Nah, ini desimal. Ada, Bu Guru kasih contoh yaitu 0,92. 0,92. 2 ini disebut apa? 2 angka di belakang koma ini disebut apa? Kalau 1 angka di belakang koma ini disebut apa? 0 ini disebut apa? Ya, 0 di sini termasuk bilangan bulat. 0 itu bilangan bulatnya, meskipun 0 kan, 0 itu termasuk bilangan bulatnya. 1 angka di belakang koma disebut per apa 1 angka di belakang koma? Persepuluhan. 2 angka di belakang koma namanya perseratusan. Persepuluhan. 9 ini kan 1 angka di belakang koma. 1 angka di belakang koma namanya persepuluhan. 2 itu angka 2 di sini adalah perseratusan. Sampai di sini paham anak-anak? Paham ya? Oke. Kalau sudah paham, makanya ada soal 0,92. Yang pertama, bulatkan kesatuan
terdekat. Ada juga kepersepuluhan terdekat. Oke. Kalau sekarang kita pakai kepersepuluhan terdekat, bagaimana caranya? Persepuluhan itu yang angka berapa sih tadi? 9. Berarti yang dilihat di belakangnya. Berarti angka berapa di belakangnya persepuluhan ini? Angka 2. 2 itu bisa dibulatkan enggak ya? Enggak bisa dibulatkan. Tapi dia turun menjadi 0. 9 tetap. Nah, Bu Guru ulang ya. Mintanya adalah persepuluhan terdekat. Persepuluhan itu adalah angka 9. Karena persepuluhan itu angka 9, berarti yang dilihat di belakangnya, bukan yang dilihat persepuluhannya. Yang dilihat di belakangnya angka 2. Angka 2 ini turun menjadi 0. 9 juga turun karena nggak diapa-apakan ya, turun-turun aja karena nggak bisa dibulatkan kan. Koma 0. Berarti persepuluhan terdekatnya berapa? 0,90. Nah, sekarang kita ke satuan terdekat. Satuan tadi yang bilangan mana sih satuan itu? Ini loh, satuan itu adalah angka 0-nya. Angka 0. Nah, kalau satuannya ini angka 0, berarti yang dilihat angka berapa? 9. 9 itu bisa dibulatkan enggak? Bisa Bu Guru. Oke, kalau 9 bisa dibulatkan, jadi bagaimana ini? Ini Bu Guru kasih di sini ya, 0,92. Yang dibulatkan adalah satuan terdekat. Jadi 2 berubah menjadi 0. 9 berubah menjadi 0. Ih Bu Guru, kan bisa dibulatkan. Meskipun bisa dibulatkan, berubah jadi 0. Koma. Karena bisa dibulatkan, berarti di sini ditambah angka 1. 0 ditambah 1 sama dengan 1. Jadi satuan terdekatnya berapa? Nih, 1,00 atau bisa ditulis 1. Bilangan bulat 1 saja. 0,00 itu kalau 00 bisa dihilangkan bisa. Sampai di sini paham anak-anak? Oke, sayang, kalau sudah paham, alhamdulillah sudah paham. Kita masuk ke sama saja pembulatan dengan persen. Pakai persen juga sama saja. Misalnya di sini Bu Guru kasih berapa ya? Contohnya misalnya 28%. Nah, ke puluhan terdekat. Kalau puluhan terdekat ya ini ya. Kalian kan pasti di kelas 1, di kelas 2 pasti kamu tahu. Ini 8 ini namanya apa? 8 ini namanya satuan. Kalau 2 ini namanya puluhan. Iya kan? Nah, yang disuruh soal sekarang adalah bulatkan atau tafsirkan ke puluhan terdekat. 28%. Puluhan itu angka berapa? Angka 2. Berarti yang dilihat adalah angka 8 yang dilihat. Berarti 8 menjadi 0. 8 tadi bisa dibulatkan tidak? Bisa Bu Guru, 8 bisa dibulatkan. Oke, kalau bisa dibulatkan berarti ditambah 1. 2 ditambah 1 berapa sih? 3. Berarti dibulatkan menjadi 30%. Sama dengan di sini 30% dibulatkan. Sampai di sini paham anak-anak ya? Bisa ya, insya Allah ya. Oke, alhamdulillah, semoga Allah memudahkan kita untuk memahami pelajaran meskipun dengan media video. Nah, anak-anak, sekarang kita ke halaman 18. Kita ke halaman 18, di situ ada penaksiran pecahan.
Menaksir berarti memperkirakan. Sebenarnya membulatkan atau menaksirkan itu hampir sama, bahkan cenderung mirip. Nah, tapi di sini menaksir berarti memperkirakan hasil operasi hitung yang dilakukan untuk memudahkan kita menghitungnya. Kalau di kelas 4 kalian masih menaksirkan atau membulatkan, di kelas 5 kamu sudah mengerjakan soal yang real. Begini ditambah, dikurang, dikali, dibagi begitu. Tapi kalian karena masih kelas 4 jadi tetap harus belajar dasarnya terlebih dahulu. Oke anak-anak, di sini ada beberapa contoh. Taksirlah operasi hitung pecahan berikut ini. Bu Guru kasih contoh ya. 2 1 per 10 ditambah 5 8 per 9. 2 1 per 10, coba ayo kita bikin ini nak, apa namanya itu, garis bilangan biar kalian paham. Duh, hitam-hitam nggak apa-apa sudah ya, yang penting adanya. 2 1 per 10. Nah, bagaimana? Berarti di sini ada angka 2. Karena 2 ya, ada angka 2. Bikin garis bilangan. Berarti kalau garis bilangan di sini angka berapa? 3. Karena penyebutnya 10, 1 per 10, 2 per 10, 3 per 10, 4 per 10, 5 per 10, 6 per 10, sampai 9 per 10. Karena nggak muat ya, minta maaf. Sampai 9 per 10, karena 10 per 10 sama dengan 3, kan? Ya. Sekarang kelihatan nih di sini nih, 2 1 per 10 itu lebih dekat ke 2 atau ke 3 yang jauh, lompatannya jauh ke sana, ke 3, atau lebih dekat ke 2. Jawabannya lebih dekat ke 2. Terus sekarang 5 8 per 9. Nah, tulis di sini 5, bikin garis. Habis itu di sini ada angka 6. Karena penyebutnya 9, jadi 1 per 9, 2 per 9, 3 per 9, 4 per 9, 5 per 9, 6 per 9, 7 per 9, 8 per 9. Karena 9 per 9 sama dengan 6. Oke. 8 per 9 tuh ada di sini. Berarti lebih dekat ke 6 atau lebih dekat ke 5? Jawabannya pastilah lebih dekat ke 6, karena kan cuma segini saja, kalau ke sini jauh. Berarti ditulis 6. Bagaimana soalnya di sini? Soalnya adalah 2. Guru tulis ya, sabar. 2, aduh ya Allah. 2 1 per 10. Ya Allah ya Rahman. Ya, 2 1 per 10 ditambah 5 8 per 9. Kan begini soalnya ya. Karena soalnya begini, mintanya ditafsirkan. Berarti bagaimana tadi? 2 dan 6. 2 ditambah 6 sama dengan 10. Salah atau betul? Salah. 2 ditambah 6 berapa? 8. Jawabannya begini. Anak-anak udah bisa. Hal yang sama pada pecahan desimal boleh sama. Caranya ditafsirkannya sama. Sama semuanya sama. Berlaku pada kali, meskipun kayak begini, ada kurang, ada kali, ada bagi, sama, caranya sama. Harus ditafsirkan terlebih dahulu, baru ditambah, dikurang, dikali, atau dibagi. Gampang, kecil, Bu Guru, saya sudah paham betul. Oke, baiklah. Nah, di sini juga ada ini, meskipun pakai desimal begini tetap harus. Nah, ini 3,8 jadinya 4, 1,2 jadinya 1. 4 ditambah 1 sama dengan 6.
4 ditambah 1 sama dengan 5. Caranya sama. Oke sayang ya. Bisa ya, insya Allah. Semoga Allah memudahkan. Oke, kalau kalian sudah bisa, jadi soalnya ada di sini. Jadi yang kamu kerjakan ada B, ada I, ada D, ada mana ya? Oke lah, ini aja. Ada G, 1, 2, 3, 4, C, H, A, dan G. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 nomor saja. Ya, ada di gambar ya. Ada 8 nomor saja. Silahkan kalian kerjakan di buku tulis matematika dengan menggunakan soal. Oke sayang, silahkan dikerjakan dengan menggunakan jawaban. Bu Guru tadi salah ngomong soal lagi. Soalnya ditulis, caranya memakai cara ditulis yang rapi ya. Jangan terlalu tipis nulisnya, nanti Bu Guru lihatnya setengah mati. Jadi kalian menulis dengan tulisan yang rapi, terus ada caranya. Tulisannya nggak tipis sekali, jadi agak jelas ya kalau dinilai, supaya jelas, rapi, itu kan cantik kan sayang ya. Jadi Bu Guru akan tunggu hari ini untuk tugas matematika kalian. Oke, selamat ketemu di pertemuan selanjutnya. Bu Guru akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah sayang, selamat mengerjakan. Dah.